Nama saya Bambang Purwanto. Jabatan saya sebagai HCCS di PT Tandan Sawita Papua. Ya, saya terhitung sejak tanggal 23 Juni 2021 saya aktif di sini. Jadi kurang lebih ya sekitar 3 bulan lebih sedikit. Nah, itu saja. Mengenai apa permasalahan mengenai hak-hak karyawan, BHL, SKU dan juga tentang kesehatan, pelayanan bis dan lain-lain seperti apa nih Pak untuk solusinya? Ya, kita jujur ada beberapa kekurangan, ada beberapa kelemahan yang mungkin belum dipenuhi, belum dijalankan. Ya, kita pelan-pelan satu persatu kita uraikan apa yang menjadi masalah. Ya. Dulu BPJS tidak aktif, orang mau berobat tidak bisa karena belum dibayar. Ini sekarang pelan-pelan bisa kita selesaikan dan sekarang sudah on date. Jadi kartu BPJS sudah bisa dipakai untuk berobat. Apakah untuk semua karyawan 1.600 PT Tandan Sawita atau hanya beberapa? Ya, itu kita ke karyawan tetap dulu. Ya. SKU ya? SKU. Jumlahnya berapa Pak? SKU-nya 200-an ya? Nah, lebih kalau 200-an ada. Saya nggak begitu ingat ya berapa jumlah pastinya. Tetapi kalau sekitar 400-an mungkin ada ya. Saya nggak tahu. Kemudian kalau misalnya BPJS kesehatan bagi SKU, terus kemudian jaminan kesehatan apa bagi BHL ketika mereka sedang sakit? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di dalam pertemuan dengan karyawan tadi ya, untuk karyawan yang statusnya BHL, kalau terjadi kecelakaan kerja kita akan bantu sampai selesai. Terus kemudian Pak mengenai kemarin yang sempat mereka demo seperti kelengkapan hak untuk mendapatkan air bersih, apakah sudah terrealisasi selama 2 bulan ini? Nah, untuk tahap pertama kita sudah lakukan di Anggrek, ya. Tetapi kita bertahap, nggak bisa sekaligus. Nanti setelah selesai di Anggrek, kita berikutnya lagi bisa di Tulip, bisa di Dahlia, bisa di Rafflesia. Tergantung nanti dari pimpinan yang memutuskan mana lebih ya, yang didahulukan atau diprioritaskan, melihat dari tingkat kesulitannya. Kemudian komitmen perusahaan mengenai hak-hak pesangon yang karyawan yang sudah meninggal itu yang selama ini mungkin dari sejak berdirinya perusahaan ini tidak pernah dibayarkan tunjangan kematiannya hak ahli waris, seperti apa Pak? Ya, selama saya duduk di sini sejak Juli 2021, apa yang menjadi haknya, persyaratan lengkap, ya saya proses. Saya tidak akan menghambat hak karyawan kalau memang itu haknya. Jadi ya, sudah ada proses ya, berapa orang yang sudah mulai diproses ini sampai hari ini? Ini kemarin yang masuk ke saya sudah ada 4 yang diproses dan 2 sudah disetujui, tinggal bayar. Harapan Bapak sendiri kepada karyawan seperti apa? Ya, saya berharap karyawan juga bisa bersabar bahwa perubahan tidak bisa semudah membalikkan tangan, tetapi saya berusaha untuk tetap bekerja sesuai dengan hati nurani. Saya akan perjuangkan apa yang menjadi haknya, akan saya proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Satu kali kita bicara. Masuk, di bawah saja. Jadi begini Pak, menindaklanjuti. Selamat siang Pak. Mungkin ini pertemuan kita yang kedua dengan Bapak. Pertama kemarin di garasi, kedua di Ampera. Sudah berkali-kali, bukan kedua, di Raffles juga udah berapa kali. Di sini. Ya, udah berkali-kali. Ya kan Pak Manu? Ya. Raffles saya udah 2 kali di sini dah. Menindaklanjuti persoalan yang kemarin, pembicaraan antar pekerja dengan pengusaha. Nah, fakta di lapangan berbeda dengan apa yang
disampaikan oleh manajemen pada saat itu. Beberapa teman ini mengalami beberapa persoalan di lapangan tidak sesuai dengan fakta yang kita bicarakan kemarin. Maka mereka datang untuk meminta klarifikasi pernyataan antara kedua belah pihak, antara pekerja dengan pengusaha, untuk membuat satu surat kejelasan statement apa yang sudah kita lakukan kemarin, supaya itu menjadi acuan buat pekerja, supaya apabila di lapangan ditemukan maka ada bentuk surat atau notulen rapat yang bisa jadi acuan mereka di lapangan. Begitu. Contoh kasus kemarin di beberapa itu tadi saya sudah tanya, orang sakit kalau sudah sakit izin saja ini HK tidak ada. Orang kemarin disampaikan kemarin kalau dia sakit ada surat sakit maka pekerja tersebut bisa diistirahatkan dengan mendapatkan HK. Nah, seperti itu. Tapi ternyata di lapangan itu tidak ada. Itu yang mereka sampaikan. Jadi mereka bilang sudah kita bertemu dengan pimpinan supaya dibuatlah satu surat. Karena memang tidak ada, dia dalam surat itu tidak ada, supaya jelas. Begitu. Nah, apa masalahnya sehingga tidak ada itu? Itu yang saya sudah laporkan ke mereka. Ada 4 orang kemarin yang sudah dibikin, saya sudah lihat sendiri. Itu atas nama Orgenes, Lajwa, terus ibu yang meninggal di Surakarta itu, plus apa ini? Jeremias Bali. Itu saya sudah sampaikan ke mereka bahwa itu beliau sudah bikin. Hanya waktu itu saya tanya, pejabat yang menentangani belum datang cuti. Benar kan Pak? Ya. Ya, pejabat yang harus menentangani ini masih cuti. Itu saya sampaikan ke mereka. Nah, itu yang fakta yang sudah dilakukan 4 pekerja yang meninggal itu. Sedangkan pekerja yang meninggal di 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14 ini kita tidak tahu apakah data di perusahaan ini masih ada atau tidak. Data-data itu Tidak ada. Nah, sekarang kalau tidak ada solusinya apa? Nah ini, kalau data memang sudah tidak ada. Karena saya kemarin security di Plasma itu atas nama Gaspar. Itu dia punya ahli waris datang, saya suruh waktu itu keramik masih ada Ronald. Ronald kau cek dulu nama ini, KTP-nya ini, namanya Gaspar. Masih ada KTP ini. Dicek begini nama sudah tidak ada di PNS. Kenapa nama itu bisa hilang? Itu karyawan yang meninggal. Jadi kita tidak mau ada persoalan yang 4 saja yang ada yang bisa diselesaikan, tapi yang belakang tidak bisa diselesaikan itu masalah. Kalau bisa mau diselesaikan semua, selesaikan semua. Itu satu. Kedua, yang sudah berumur itu bagaimana penyelesaian sampai sekarang, belum ada konfirmasi ke kita. Terus yang ketiga, yang masalah itu orang sakit. Pak Tumiran, ini kebetulan dia sampaikan ke saya. Tahun 18. Iya. Saya juga datang ke sini. Nanya katanya informasi kan berkas-berkas itu kemarin sudah di lengkapi semua ya. Itu sudah sampaikan. Cuman saya kurang tahu dengan siapa kan. Saya kemarin itu waktu pernah dengan Pak Ronald di pasar ketemu, dikasih berkasnya juga sama Pak Ronald. Saya dengan Pak Ronald itu nggak ada serah terima data, itu nggak ada. Saya cari sendiri. Termasuk biaya klaim perobatan punya Pak Langgo juga nggak ada. Juga nggak ada. Tapi saya nemukan ada beberapa yang saya temukan klaim pengobatan di Laci, saya proses selesai. Jadi itu saja yang kami sampaikan Pak. Dan tadi pernyataan surat antara hak dan kewajiban itu harus dibuat supaya tersirat dalam proses pekerjaan itu mengacu kepada itu gitu. Kalau memang dia sakit terus ada surat berobat dari petugas kesehatan bahwa dia benar-benar sakit tetapi HK-nya tidak ada, jadi Bapak kasih tahu saja kenapa HK-nya tidak ada. Apakah karena sistem HK tidak ada? Berarti ada alasan di situ. Apakah sistem itu bisa mematahkan persoalan undang-undang? Apakah sistem itu bisa mengkebiri undang-undang? Bapak sampaikan aja. Karena saya lihat sistem ini bisa mengkebiri sistem yang ada sekarang kita pakai.
Pak, saya juga cari menjawab telepon dari kawan-kawan ini, ada di kawan-kawan ini, bagaimana om begini, bagaimana begini, kok tidak ada sampai sekarang ini. Dipikir kita ini main-main gitu. Ambilkan laptop. Kita dilengkapi. Dan itu tergantung juga dari apa respon dari keluarga juga, macam organis minta dilengkapi supaya berita ahli warisnya masukkan semua nama anak-anaknya di KK. Itu sampai sekarang juga belum, tapi yang sudah ada 2 yang sudah bisa diproses. Kapan itu nanti diproses. Nah, tapi saya mau ngecek yang dari plasma yang Pak Harun, terus Apa itu kasusnya? sudah meninggal ini. Tolong kalau apa lengkapi lagi datanya sama dari pihak keluarga. Saya Sama seperti dengan Pak. maksud saya begini Pak, kalau Bapak Doya yang menyampaikan itu lebih bagus. Tolong nama ini keluarga ini tolong lengkapi pemberkasan, kami akan eksekusi. Ya kan saya juga nggak tahu siapa ininya kan. Iya, Lebih maksudnya kan bagus ya, nanti Bapak koordinasi sampaikan, dengan ya. pihak di plasma begitu. Karena saya nggak ada datanya. Iya, itu yang saya bilang. Datang sini kan Juli Iya. 2021 ya. Mana Mas? Terus pengangkatan SKU, karyawan SKU ke karyawan biasa ke SKU, itu kemarin dijanjikan juga itu, belum ada realisasi juga. Terus pensiun bagi pekerja yang sudah di atas 55 tahun. Ya, saya jawab dulu yang apa tadi ya? Nanti orang sakit terus Pekerja. pengangkatan karyawan tetap. Iya. Iya. Bapak bikin dalam itu saja, penting dalam apa ya, adendum itu saja, supaya kita bisa. Oke, Bapak, pertanyaan para karyawan yang sudah meninggal. Kedua, orang sakit atau ini tidak dapat HK. Ketiga, pengangkatan karyawan tetap. Silakan Bapak, saya kasih Bapak. Tak cari datanya. Ini, Pak. Ada atas nama Jeremias Balung. Tinggal bayar saja. Udah disetujui. Jeremias Balung sama Lajiwa. Sudah ada. Cuman kan saya juga nggak perlu sampaikan yang begini toh. Ini nilainya segini. Iya begini Pak, PJS bisa bayar ini, sejarah mencatat bahwa TSP ini BPJS bisa Ya, bayar. makanya kan saya juga nggak bisa sekaligus. Baru orang selesai, ini toh. yang BPJS bayar selama TSP ini berdiri. Ini udah. Ini sejarah mencatat. Dari 2010 sampai dengan sekarang, BPJS belum pernah membayar santunan sedikit pun buat pekerja TSP. Ya, kalau Bapak bisa lakukan ini sejarah mencatat bahwa Bapak bisa lakukan ini. Tinggal tunggu bayar. Kemarin yang terakhir saya nanya apa ya? Nomor rekening kalau nggak salah ya. Ya, sudah. Tinggal bayar. Yang ini udah jelas. Jadi yang artinya yang syarat-syaratnya lengkap, saya proses, saya ajukan, saya kejar, saya perjuangkan sukses. Ya, yang syarat-syaratnya lengkap. Yang belum lengkap ya tetap saya balikkan lagi, tolong dilengkapi dengan ini yang bisa melengkapi ya segera dilengkapi. Ya. Maksud saya bisa tanya sebentar, kemarin saya datang untuk masalah pemain pasar di Kebun Dua. Saya langsung ketemu karena di situ ketemu Bapak, saya ketemu dengan asistennya Bapak. Dan di situ sampaikan Data kurangan ya Pak? ya saya kan sudah bawa ahli warisnya pun juga sudah ada. Atas nama saya. Saya suruh lengkapin dulu, maksudnya silakan saya kasih Iya. penjelasan ya Pak. Kemarin si karyawan meninggalnya itu di rumah. Tahun berapa? Tahun berapa dulu? Ini yang penting. Ya ini kemarin 2001 ini. Hah? 2001 kemarin ini. 2001. 2021 kemarin ini ya di Kebun Dua. Karena di rumah. Siapa? Siapa? Nathan Nompras. Saya suruh masukin datanya Pak. Kemudian surat keterangan kematiannya itu yang ngeluarin rumah sakit puskesmas Pak. Seharusnya yang ngeluarin surat keterangan kematian itu adalah kelurahan. Lalu yang kedua Nanti KTP, kan hubungannya dengan Dukcapil. baru KTP
yang berhak untuk menerima ahli waris adalah anak ataupun istri. Bentar dulu, ahli waris itu begini, yang meninggal siapa? Si Suami. 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 Berarti ya, apa namanya? Ahli warisnya adalah istri. Istrinya masih ada? Istrinya sama sekali dengan Paman Rasar ini sudah kurang lebih sudah belasan tahun. Enggak, artinya sudah cerai atau Mereka juga maksudnya tidak tahu mereka punya jalan apa maksudnya keluarga ini, karena menurut keluarga terdekat mereka bahwa si Mam Rasar ini sudah pernah dengan perempuan tetapi tidak bersamaan lagi. Nah, gitu. Iya, tetapi dalam kartu keluarganya itu kan di situ ada tertera maksudnya nama perempuan dan anak, tetapi anaknya juga itu bukan anaknya dia. Tetapi Udah, ada di dalam gini itu. ya. Yang jelas saya tidak berjanji, pasti tidak. Tapi kalau ada datanya saya proses. Jadi Saya maksudnya perjuangkan, itu yang sabar. makanya saya minta bagaimana maksudnya dia punya syarat-syaratnya seperti apa supaya saya bisa Lengkap. membantu Ya kalau ini. yang meninggal suaminya, ya, ini secara umum ya. Kalau yang meninggal suaminya, maka ahli warisnya adalah istrinya. Kalau istrinya sudah tidak ada, sudah cerai kah, sudah meninggal kah, maka jatuh kepada anaknya. Nah, anaknya ada berapa? Dituliskan semua di dalam data ahli waris supaya nanti tidak timbul apa namanya baku hantam, baku ribut. Ya, makanya harus dicantumkan. Walaupun mungkin nanti akan diwakili oleh anak yang tertua. Anak yang tertua ya. Nah, kalau yang meninggal istrinya, maka yang menjadi ahli waris adalah suaminya. Kalau suaminya sudah tidak ada, sudah meninggal, sudah cerai, maka yang menjadi ahli waris adalah anaknya. Jadi tolong dilengkapi aja. Kalau yang ini yang meninggal siapa tadi? Jadi sudah Mam Rasar, jadi saya sudah hubungi ke Peserta BPJS. Kalau kita ini kan bicara tadi, ini dari mana uangnya? Yang itu bayar itu uangnya dari mana? Kalau uang dari perusahaan kenapa tidak bayar? Dan dia pekerja. Sekarang pertanyaan dibayar, saya, Pak. kalau memang dari BPJS ini dimasukkan nanti diklaim ke BPJS, maka dia masuk di dalam jaminan kematian, ya kan? Yang mau diklaim ke BPJS, JKN-nya. Kalau memang dia peserta BPJS TK. Sekarang kalau dia bukan peserta BPJS TK, Ini yang dibayar dari perusahaan. nah iya itu begitu maksudnya. Kalau dia bukan peserta TK, maka wajib dibayar oleh perusahaan. Ya, gimana cara kita kan- bayarnya? Wajib di administrasi dilengkapi supaya bisa dibayar. Bapak jawab dulu, bagaimana? Sampai di mana saat ini pelaksanaannya? Sudah diinput kah, belum kah, atau bagaimana? Karyawan sudah usia lanjut ini. Nah, 2 kebun kemarin tulip sama anggrek yang sudah mengajukan penghapusan atau penonaktifan, termasuk yang usia lanjut. Itu di kemarin berapa yang punya tulip berapa? Ada 70-an. 70-an, yang anggrek mungkin sekitar 60-an. Saya nggak hafal berapa jumlahnya, tapi ada, sudah mulai. Jadi saya minta didata, apalagi ini kan sebentar lagi Desember toh. Maka yang nonaktif termasuk yang sudah usia lanjut saya minta di nonaktifkan supaya tidak mengganggu proses itu nanti. Jadi nonaktif yang dimaksud itu seperti apa, Pak? Ya di nonaktifkan. Artinya pekerja ini tidak bekerja lagi atau data saja yang dinonaktifkan? Pekerja tidak bekerja Nah lagi. itu masalahnya sendiri. Karena kalau pekerja tidak bekerja lagi, maka pengusaha wajib membayar hak-hak pekerja yang dinonaktifkan. Jangan lupa Pak, Desember itu mereka punya hak THR juga. Begitu. Maksudnya saya terdalam lagi Pak, mungkin maksudnya Pak Langgo ini bahwa karyawan yang sudah usia lanjut itu diberhentikan, Ya. ada hak-haknya atau tidak ada perusahaan. Begitu aja Begitu saya rasa. aja, ya. Iya toh? Pendek aja begitu saja. Pokoknya Bapak jawab. Begitu saja kita bicara supaya kita ini ada orang lain di sini, kita mencari Ya, yang seperti terbaik. yang saya bilang tadi, saya tidak menjanjikan, tapi berusaha memperjuangkan ya. Itu saya tidak apa namanya, ada semacam penghargaan. Ada penghargaan berapa nilainya nanti perusahaan yang ini ya. Jadi Saya hanya- begini Pak, Sabar. Oke, lanjut Bapak. saya hanya mendata saja. Ini data itu nama, alamat, umur,
kapan mulai bekerja, kapan mulai dinonaktifkan. Nah, nanti kan ada yang namanya masa kerja. Nah, disitulah nanti perusahaan HO akan memverifikasi berapa nilainya. Jadi bukan saya menjanjikan, tapi tetap saya memperjuangkan. Ya, jadi begini Pak, maksud saya begini. Maka benar ya Pak bilang tadi, pekerja yang di atas usia 55 dinonaktifkan. Betul. Ada? Ya. Di atas usia 55 dinonaktifkan. Berarti sejak Bapak mendata itu semua, Bapak nonaktifkan, mereka tidak boleh bekerja lagi. Ya. Ya kan, kalau sudah nonaktif, tidak boleh bekerja lagi nih, sambil menunggu hak mereka dibayar. Udah? Kalau kita mengacu kepada undang-undang jelas bahwa pekerja itu dianggap pensiun, ya, pensiun karena usia. Ya. Nah, pensiun karena usia, maka dia menggunakan pasal 157 atau pasal 156, 57 itu ada rangkuman tentang peristiwa pemutusan hubungan kerja karena pensiun. Itu diputus hubungannya karena pensiun. Ini bukan salah siapa-siapa, dan saya juga tidak mau menyalahkan orang yang dulu ya. Ini bahkan ada Pak yang karyawan kita ini usianya sudah 82 tahun secara data ya. Secara data usianya sudah 82 tahun. Loh, kalau sudah 82 tahun itu artinya kalau dia bekerja ini katakanlah tahun berapa berdiri? 2010 ya. 2010 itu kan kalau sekarang 2021 artinya kan baru 11 tahun. Nah, baru 11 tahun, kalau sekarang orangnya umurnya 82 tahun dikurangi 11 itu dia pada saat masuk itu umur 71 tahun sudah seharusnya pensiun. Sudah harusnya pensiun gitu loh. Nah, makanya kan sekarang saya juga saya bukan menghalangi tapi ketat sesuai SOP untuk pendaftaran karyawan baru di atas 45 saya tegas-tegas Pak. No. Iya kan? Betul kan? Ya, takutnya seperti ini. Orang sudah 71 tahun masih diterima bekerja. Hasilnya apa kerjaannya? Ya kita bukan membeda-bedakan orang, tapi kalau orang sudah 71 tahun iya mungkin masih bisa bekerja kan Pak Langgo? Nah itu, makanya sekarang ini saya juga ketat untuk pendaftaran karyawan baru di atas 45. Bahkan SOP-nya 42 Pak, itu maksimum. Ya, nggak boleh lebih dari itu. Makanya saya juga banyak yang pekerja-pekerja yang udah di atas 70 tahun. Bahkan kalau rata-rata ini yang pensiun sekarang ini antara 65 sampai 80 lah yang saya putuskan ini. Gitu. Jadi secara data ya saya nggak tahu secara ini. Kadang-kadang orang buat KTP dimudahkan, bisa kan? Iya. Nah, betul. itu yang terjadi. Bisa jadi mungkin secara fisik dia masih umur mungkin 50 tahun, 55 tahun ya. Ya. Bisa saja secara data, tapi secara fisik sebenarnya dia sudah lebih dari 70 tahun karena pada saat proses pendaftaran dia pakai KTP yang sudah sudah dimodifikasi lah, katakan begitu. Ini tidak bisa kita tutup-tutupi. Ada banyak nggak Pak yang begitu? Yang di Anggrek ini aja saja ada kemarin. Yang sudah begini bos, ini kita mau minta surat yang kemarin kita sudah sepakati di sini, sampai kami yang kerja di lapangan ini kami ada kena musibah di blok, kena potong atau kena buah jatuh kena dia tidak masuk kakak. Makanya perjanjian kita di sini bulan kemarin saya ada Pak Manajer Kebun 2, saya ada berdebat di tempat apel divisi 2. Masalah yang kita karyawan kena kecelakaan di blok itu tidak masuk kakak. Yang tadi ya Pak Langga. Jadi kemarin waktu saya dipanggil di Polsek karena kasusnya Pak Rafael, saya ingat Pak Rafael ya, saya sampaikan ya, ini mohon maaf untuk yang saya sampaikan kemarin memang seperti itu aturannya, terutama untuk yang BHL ya, untuk sakit biasa ya itu memang tidak dibayar walaupun ada surat keterangan sakit dari
medis ya. Memang aturannya seperti itu. Nah, tetapi untuk yang kecelakaan kerja mau sampai dimanapun akan kita bantu sampai sembuh, sampai selesai. Tapi HK-nya jalan. Ya tidak, namanya orang sakit kecelakaan ya. Mungkin pada hari itu saja bisa jalan. Tetapi ketika mereka berada di rumah sakit kita cover sampai selesai pengobatan. Iya, sampai ongkos berobatnya ditanggung. Tidak jalan. Tapi pada hari itu kerja tetap masuk. Tetap masuk. Kejadian. Pada hari kejadian. Maksudnya yang dibayar HK-nya itu pada saat dia kerja hari itu. Kejadian. Selanjutnya ongkos berobatnya ditanggung perusahaan sampai selesai. Sampai selesai. Ada contohnya salah satunya mungkin pernah? Banyak lah yang sudah begitu. Kemarin anggrek ya. Siapa itu? Itu biaya juga. Terus yang tulip, yang kena ini, kena matanya kena duri sawit. Itu udah berobat itu. Diobati sampai selesai. Terjawab ya, maksudnya yang dibayar itu di hari itu saja. Mengatakan begitu Pak, saya nggak bisa keluar dari aturan. Makanya kan saya juga dipandu kan. Bukan begitu. Pada hari kecelakaan kerja oke ya, haknya dibayar penuh. Alasannya pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, nah, ini cerita kecelakaan kerja, ini kan sakit biasa nih. Kecelakaan kerja. Ini kecelakaan kerja, maka hak-hak pekerja itu dibayar. Dibayarnya hak pekerja itu seperti selama dia proses berobat, menjalani proses medis, itu haknya dia itu tetap ada. Bagaimana dia mau kasih makan istrinya pakai apa? Anaknya pakai apa? Ya. Dasarnya apa? Peraturan undang-undang itu. Ya undang-undang BPJS itu sudah ada itu. Bapak bukan undang-undang. Ada itu. Undang-undang perlindungan terhadap pekerja yang menjadi apa? Bagaimana dia mau bayar istri anaknya mau kasih makan pakai apa? Dia harus di rumah sakit. Ya. Anda sandahan Pak. Apa ini? Bapak harus tanya apa ini melanggar undang-undang atau tidak ini? Bapak harus tanya ke Jakarta. Ini salah. Itu koreksi Bapak. Bapak menjalankan aturan perusahaan, sedangkan kita ini kan manusia. Kita ini manusia, kita kerja ini kita punya diri juga. Nah, kita kerja, kita bilang SKU dengan BHL. Saya ini kerja di sini sudah 10 tahun. Baru saya ini mau jadikan SKU ini saya mau sendiri atau dari manajemen? Dia dari undang-undang. Bapak bayangkan, seorang atlet, dia karyawan di sini, dibutuhkan negara untuk membela negara, dia punya hak sebagai pekerja tidak boleh hilang. Begitu. Sama dengan yang kecelakaan kerja tadi sama Pak. Bagaimana saya kecelakaan kerja jatuh dari mobil, saya bawa alat untuk tertimpa kayu terus saya di sana, istri anak saya terlambat ke edukasi. Bentar dulu, ini ada salah ini kayaknya ada salah pengertian. Yang dimaksud tadi kalau staf karyawan tadi masih BHL Pak, masih BHL. Tapi kalau yang SKU ya tetap jalan. Jalan. Yang BHL hampir pun masuk di cover, tapi gaji nggak ada kalau rumah sakit. Jadi ini Pak, saya ada temuan sedikit masalah BHL. Seandainya kalau BHL itu dia sudah bekerja selama 10 tahun, terus apa kontribusi perusahaan kepada dia? Seperti apa? Itu pertanyaan saya kepada Bapak, tolong Bapak jawab. Sudah 10 tahun dia bekerja aktif, kontribusi Bapak kepada karyawan tersebut seperti apa? Coba tolong Bapak jelaskan ini. Rasa kepedulian Bapak sebagai pimpinan kepada karyawan tersebut. Soal pengangkatan SKU, silakan Bapak berkomunikasi dengan pimpinan unit masing-masing. Saya hanya mengawasi mereka. Apakah ada yang menyeleweng, berbelok atau lurus? Itu yang saya buat di sini. Jadi untuk pengangkatan ya dan sebagainya, silahkan dikomunikasikan dengan pimpinan unit masing-masing. Itu akan tergantung juga dengan kebutuhan dan sebagainya. Ya, saya tidak bisa mengangkat atau memberhentikan orang. Begini saja, yang bicara sekarang bukan mengenai BHL dengan SKU, itu
bukan menjadi masalah. Yang masalah sekarang itu karena dari perusahaan tidak ada terbuka, tidak ada tanggung jawab penuh kepada karyawan. Begitu. Ini bukan persoalan dengan SKU dengan BHL. Baru yang SKU kerja contoh yang untuk perusahaan. Baru yang BHL kerja untuk siapa? Ya silakan berkomunikasi dengan pimpinan unit. Tidak ada, semua pimpinan unit itu tergantung dari pimpinan yang ada di sini. Contoh Bapak, beri ketegasan kepada mereka. Kami selalu ada masalah di kebun masing-masing. Ajukan ke KTU atau semua. Mereka tunggu, nanti kami telepon ke pimpinan sana dulu. Baku tipu, Coba baku tipu. begini saja Bapak. Tidak ada. Nanti Bapak tunjukkan kepada kami aturan mana yang dipakai sebagai aturan Saya orang bahwa tua semua baku tipu. ada Bapak. perbedaan antara BHL dengan SKU. Kalau saya di undang-undang saya baca ke sana kemari, kecuali karyawan kontrak, itu ada perbedaan itu. SKU dengan karyawan kontrak. Kalimat BHL ini tidak ada terjadi di undang-undang. Saya coba cek semua. Itu semua Karyawan kerja tetap saja. kontrak. Sekarang karyawan buruh harian lepas ini yang dimaksud karyawan kontrak atau bukan. Cuma di sini tidak pernah karyawan kontrak. Ini masalahnya. Makanya saya bilang karyawan buruh harian lepas dengan SKU di PT Kandang Sewita Papua ini sama. Sama, kenapa saya bilang? Tidak pinjam, tidak ada gaji, tidak kerja, tidak dibayar. Padahal undang-undang situ jelas Pak, Bapak baca itu. Pekerja tetap itu ada siklus skala upahnya jelas yang menerima setiap bulan. Upahnya sudah jelas, per bulan berapa itu pekerja tetap. Undang-undang sudah ada bikin sekian itu formalitas saja. Kalau masalah kita bicara buruh harian lepas, kecuali Bapak punya kontrak boleh. Kecuali ada kontraknya Pak, Bapak bikin kontrak buat mereka, supaya jelas. Daripada ini kita ribut, undang-undang hanya bicara pekerja. Setiap pekerja yang sudah bekerja 3 bulan ke atas wajib diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, setiap bulan hak-hak pekerja. Apabila pekerja melakukan kerja, maka perusahaan wajib ini. Kita tidak bicara bersama. Apabila SKU kecelakaan kerja maka begini. BHL kecelakaan kerja maka begini. Tidak ada dalam undang-undang. Tidak ada Pak. Bapak buka saja. Ada enggak? Kalau kontrak ada. Sisa banyak itu, karena dong laporkan nama-nama yang tidak ada di sini, namanya masih aktif. Tidak usah kita bahas itu. Tidak, itu sudah korupsi semua. Jadi kalau mau bicara masalah SKU, saya ditulis, jadi saya ngamuk terus masalah itu. Setiap kita berbicara, ya, mari, KTP, kartu keluarga, sampai dunia sekarang. Mereka sudah gitu. Dan saya banyak yang ke dalam dia. Saya selalu mengadu kapan karyawan saya ini yang lansia ini bisa diberhentikan atau dibayar pertama. Supaya mereka keluar. Karyawan tetap dalam karyawan biasa. Tidak ada lagi perbedaan. Dan saya lihat BHR ini, yang kerja semua di lapangan, bukan SKU. Tidak ada lagi perbedaan. Dan Gaji sudah sama kok. saya sudah sampai Desnaker dan saya berbicara di Desnaker. Tidak ada SKU di semua adalah pekerja. Bikin di situ pernyataan, semua bikin pernyataan sekarang. BHL kecelakaan kerja gaji jalan. Karyawan biasa. Ya itu Sama. Jadi begini, maksudnya kami ini yang bekerja di ini perkebunan. Jadi anggap saja ini pekerjaan jangka panjang, PKWTT bukan PKWT. Kalau bilang dikaitkan dengan BHL itu berarti dikategorikan dalam pekerjaan jangka pendek yang waktu tertentu bukan seperti itu. Dia bekerja, otomatis kita dia akan dibayar. Dia tidak bekerja, kita tidak dibayar. Nah itu begitu, itu yang maksud sifatnya itu sementara. Tapi kami ini pekerja tetap, jadi permanen kok tetap setiap hari kau kerja permanen saja. Pekerja, maksudnya pekerjaan drone saja, itu pekerjaan tetap. Kita lihat undang-undang 13 itu kan di pasal 60 itu katakan bahwa dia punya masa percobaan. Jadi kalau bukan masa percobaan dia sudah pulang. Di situ kan bapak bisa menilai kalau dia ini sudah memenuhi syarat diangkat. Bukan sampai bertahun-tahun itu salah Pak.
tidak seperti itu dan selama ini kami alami. Mulai dari pimpinan dan pimpinan pun juga demikian. Tetap sama saya satu bapak datang dan pimpinan baru juga sama saya kita akan menjalankan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi Pak, ini maksudnya kita bisa menilai di dalam itu ini ada apa-apa di balik itu. Jadi jangan coba-coba Pak, nah kita mau kita akan bertindak terus ini. Masalah kasus ini akan mundur terus. Kami paham itu Pak, masalah mau bilang Permenaker kah, mau bilang peraturan Menteri Ketenagakerjaan ke atau Undang-Undang 13. Kami tahu Pak, tetapi kami juga bisa menilai ke Bapak apa yang benar-benar serius bekerja atau tidak. Ini Bapak, dulu itu sangat didukung oleh mungkin jadi hati-hati Pak. Itu juga kami ceritakan nanti. Saya nanti bawa kepala di sana nanti. Jadi ingat itu Pak. Jadi sekarang itu kami minta untuk bagaimana keluhan kami yang sudah dari awal ini sekarang kami datang untuk kita minta buat pernyataan, bikin perjanjian. Kalau saya simpel aja, saya bekerja juga ada aturannya ya. Kalau saya sanggup, saya jalankan, nggak sanggup ya saya sanggup gitu aja. Sekarang begini, yang sudah ada datanya, yang sudah selesai, sudah dibagikan ke KPU ya. Terserah KPU kapan mau dibagikan, tapi yang belum, ya bersabar. Kami akan follow up tindak lanjut untuk yang belum. BPJS apa itu? Kesehatan kan? Kesehatan. Oh, kesehatan. Tenaga kerja? Tenaga kerja belum. Tenaga kerja yang sudah dibayar 2000 Desember 2020 Desember. Kalau yang BPJS kesehatan sudah on date sampai dengan sekarang. Itu yang bisa dia. Ini kita lapor, tapi mereka bilang di luar kerja, jadi tidak berarti itu usaha. Sekarang Bapak sudah bekerja karena masih kerja. Saya sampai di sini berapa kali, kenapa? Sudah tanggapan dari. Ada laporan nggak? Saya belum sampai di kantor provinsi, saya kasih kembali ke Erok. Itu kapan itu kejadiannya? Itu sudah tanggal 2. Belum ada laporannya. Iya, belum ada Bapak. Dan sudah pulang semua. Oke Mama, Jetnaker petunjuknya bagaimana? Jadi kembali ke sini, kembali ke perusahaan dulu. Ke perusahaan kembali dan ke sana. Tapi sudah tanggapan juga. Karena waktu ke polisi sampai sudah tanggapan. Terus sudah mereka bilang. Maaf, kalau saya kembali ke sini nanti penyelidikan secara biparti. Karena di sini yang bingung, jadi makanya tidak bisa kita ke sana. Masalah saya Pak Jokowi, Direktur LBH sudah bertemu dengan saya menunjukkan semua berkas yang ada itu sudah ada. Kondisi terakhir bagaimana? Hah? Waktu saya bertemu dengan LBH, saya minta kembali ke manajemen untuk mengatur dia punya Tahun berapa itu? Baru Pak, baru 5 bulan yang lalu ya. Saya bertemu yang Oke, Mama. Bapak masih kasih ada di sini. Oke, Mama sudah jelas. Mama punya kasus ini menurut Pak Langko sudah sampai di LBH. Kita tunggu saja tindakan dari beliau. Iya. Ya, itu yang mewakili perusahaan siapa? Belum. Karena di perusahaan ada tangkapan ini. Iya, betul. Sekarang Bapak ini kan ada di rumah. Terus Bapak ya tinggal saja begitu. Sekarang saya yang kerja di sana. Nanti Pak Langko komunikasi lagi, Mama. Bapak tinggal saja begitu. Itu sudah sampai jadi kami sudah bertemu dengan LBH dengan Disnaker. Di Disnaker kami bertemu Pak Jokowi langsung yang datang dengan dia mewakili Bapak Jokowi. Jadi waktu itu setelah itu disarankan oleh Disnaker untuk kembali ke manajemen untuk duduk bersama dengan manajemen untuk menyelesaikan masalahnya. Sudah belum waktu itu? Nah, belum. Sudah dilakukan belum? Belum. Oke. Ya. Begitu. Jadi mungkin Pak Gobal juga menunggu respon dari Disnaker. Mungkin Disnaker belum ada komunikasi ke sini. Ya. Begitu. Kalau memang ada komunikasi ya saya siap mewakili karena saya sekarang yang duduk di sini toh. Ya nanti saya undang Bapak Gobal ketua LBH sendiri ke sini. Ya. Potong, sedangkan di kebun lain tidak. Kalau di kebun 2, orang bagi gerobak, potong kasih 500, potong dari karyawan, potong di punya gajinya. Maksudnya umpamanya saya bekerja Pak, gerobak ya kerja. Nanti
Angkong maksudnya. Ya, nanti gaji saya dipotong, gitu ya? Ya. Itu betul kah tidak menurut perusahaan? Karena Begitu ya? ya, jadi ada yang nama sudah dipotong dia punya gaji, tapi gerobaknya tidak kasih ke orangnya. Sedangkan uangnya sudah potong duluan. Nah, karena orang bilang dia punya nama yang terdaftar, tapi gerobaknya pada saat gerobaknya datang, Gajinya sudah dipotong. dia lambatnya ambil. Nah, nanti diklarifikasi lagi. Aturan yang betul saya sampaikan ya. Ini yang berlaku yang sudah saya jalani di Kalimantan Timur, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah seperti ini. Misalnya harga angkong 500.000 katakanlah ya. Nah, nanti dari subsidi perusahaan 50%, yang karyawan 50%. Kalau 500, 50%-nya 250, ya kan? Ya. Nah, itu ke karyawan 250%. Itu pun bayarnya dicicil sesuai kesepakatan, mau 50.000 kah sebulan, mau berapa. Yang jelas 50% karyawan. Ini yang berlaku di Kalimantan Timur, Selatan, Tengah yang sudah saya jalani. Nah, kalau yang di sini ada yang perlakuannya berbeda, kebun mana? Kebun dua, ada yang kebun lain, ada yang tidak Sudah terpotong. potong. Kebun dua Nah, terpotong. nanti saya sampaikan ke pimpinan tertinggi. Sedangkan Perlakuannya seperti itu, ya. Begini Pak, oke lah perlakuan. Kalau namanya alat kerja Pak, namanya alat kerja. Saya baru tahu nih, nama saya sudah berkecimpung di dunia sawit di sana kemari, di Papua khususnya ya, di Papua. Alat kerja itu kan ditanya oleh perusahaan. Tidak ada kalimat subsidi, tidak ada kalimat potong gaji. Ya semua ditanggung oleh perusahaan, karena ini demi kontribusi dengan perusahaan. Tapi kalau sempat alat kerja ini Pak, di Papua ya, alat kerja ini kalau ada instansi lain atau lembaga-lembaga lain dengar bahwa alat kerja ditanggung oleh pekerja, bahaya Pak. Jangan sekali-kali potong upah pekerja untuk melunasi alat kerja. Ini yang saya sampaikan, tapi yang berlaku di Kalimantan ya, Kalimantan Timur, Tengah, Selatan. Ini yang saya tahu karena saya sudah pernah di sana. Ini perlakuannya begitu. Jadi untuk sama dengan sepeda motor asisten kan 50% juga. Misalnya harga 20 juta, asisten 10 juta, perusahaan 10 juta. Nah, nanti yang 10 juta ini diangsur oleh asisten selama 4 tahun. Contohnya begitu. Ya itu kan untuk transportasi ya. Itu kan beda. Saya baru dengarin. Jadi janganlah alat kerja itu dipotong. alat kerja ini tidak Jangan potong. alat kerja. Ya sudah, nanti saya sampaikan. Makanya saya Kalau tanya nanti disiapkan oleh perlakuannya perusahaan disiapkan saja. seperti apa. Pak, Apakah lebih bagus diterapkan, langsung diakui surat perjanjian, jangan dipotong. Begitu saja. Kalau masih dipotong kita jalan kalau aturan itu. Kalau Ya, kita makanya masih nanti semua saya aturan sampaikan tetap ke- aturan itu. saya sampaikan ke pimpinan tertinggi di Aturan sini, Pak tetap Yusri. aturan. Tapi Sampaikan. aturannya ada yang lurus, ada yang belok-belok. Ya, Pak. Pembubahan. Surat kemarin itu. Supaya jelas siapa yang. Wah, permisi mungkin ada satu hal lagi yang saya mau tanyakan. Ini sistem pengupahan ya, Nah, kenapa maksudnya pengupahan maksudnya bagi pekerja yang ada di sini itu kenapa selalu di bawah minimum? Itu kenapa? Nah, ini kan dalam aturan pemerintah kan sudah katakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum. Ini kerjaannya apa? Kerjaannya apa? Mau pekerjaan apa? Tetapi maksudnya pokoknya dalam sistem pengupahan itu harus jelas karena apa? Upah minimum itu yang melindungi hak dari para pekerja tersebut. Dan Nah, kenapa kalau selalu- yang berondol kan dia dibayar per kilo borongan kan? Betul tidak? Makanya saya konfirmasi dulu nih. Jadi Kalau berondol kan sistemnya borongan per kilo sekian rupiah. Seberapa dapat itulah dibayar. Itu kalau borongan. Berarti sekarang berapa? Ya? Sekarang itu berapa Per kilo. Ya. Per kilo. Kalau kilo berarti dihitung per ember. Iya toh? Ya, tinggal hasil kalibrasi masing-masing asisten. Kan ada yang pakai 1 ember katanya 5 kilo atau 6 kilo begitu kan? Nah, Ya masyarakat estate ada obat yang bilang sudah siapkan itu toh. Nah, kita pergi minta obatnya tidak ada. Saya sudah bulan kemarin saya minta bilang obat tidak ada. Bulan ini juga saya sakit pergi minta bilang obat tidak ada. tidak ada itu berarti sedang
kosong, mungkin Iya. sudah ada tapi dipakai, tetapi pembelian berikutnya belum Ya, makanya kita minta Siapa yang supaya beli obat? Siapa yang beli obat? kita minta supaya obat itu Tanya kami, harus siapa yang beli disediakan. obat? belanja obat. Siapa yang belanja obat? Pak Trisna kemarin yang pertama. Kamu berani sekali beli obat, bukan lewat apoteker. Lewat apoteker lewat. Apoteker siapa? Bomnya siapa? Jadi kalau bilang Dokter sudah siapkan bilang obat beli sama obat. saja, kita Apa pilih bilang obat dokter tidak bisa ada. beli obat? Saya sudah 2 kali minta. Saya bisa lapor dengan Tommy. Ada. Siapa? Ibu Pak David punya istri. Apa Pak? Sabar dulu ya. Kita jelaskan dulu. Di sana ada nakesnya toh? Iya. Ibu David. David punya. Kalau ada obat ceritanya gimana? Sudah belanja tiap bulan. Belum ada Pak kalau untuk saya. Tidak, maksudnya obatnya diserahkan nggak tidak? Dicuri bagaimana? Ada obat nggak tidak? Ada. Yang ada bulan kemarin saya minta. Saat kondisi kemarin ada yang sakit pas Bulan ini juga saya sudah minta, tapi bilang Ada, obat ada, ada. jam 10 Ada, jam 10 di sini malam. ada. Beli obat kok. Baru-baru jalan ke situ semua tidak ada. Yang mana? Ditulis? Sulit. Ada. Saya sampai tanya bidan itu. Ada udah. Jam 10 malam saya baru bawa satu bulan ini. langsung ke rumah sakit. Kalau Bulan kemarin tidak ada. misalnya ditulis kosong, kan komunikasi ke klinik induk ini namanya klinik induk. Karena tidak ada, saya bawa masyarakat langsung ke dokter Jody karena tidak ada. Kalau bisa langsung diinformasikan yang klinik-klinik Iya, maksudnya- harus diberikan ke sana. Belanja pertama diserahkan obat ke nakes dahlia atau tidak? Semua Pak. Diserahkan. Semua nakes Pak. Kan aneh, obatnya kita di sini kebun anggrek ini induk loh. Obat itu tidak pernah habis. Abang, begini, sekarang saya tanya begitu. Kenapa Bapak kita lanjutkan dulu ke Mungkin business Pak. pabrikan? Karena Business. Yang lain kan saya punya anak buatan Bapak. Itu setiap bulan di sana. Obat yang diberikan ini kemana? Kalau habis saya tidak yakin karena kita kebun anggrek itu dari mana pun datang berobat, obat ada loh. ini tanggal Lebih jelas saya ini Salah komunikasi saja. Jadi bapak cek obatnya dari Masalah mana? komunikasi. Ini bukan Mana nakesnya pak sampai hari ini? ada. Oh, itu. Nakesnya ada, tapi diminta menyediakan tempatnya sampai sekarang juga belum disediakan. Kalau nakes bisa jasa rekrut sebentar. Ada banyak yang nggak masukkan lamaran, cuma tempatnya nggak diselesaikan. Itu ditanyakan obatnya pak, nggak mungkin habis. Kita kebun anggrek ini induk semua orang tapi obat tidak habis kok. kalau misalkan Iya, no? Bapak Sekitar 3 bulan terakhir ini lah ada tuh. misalkan Itu karena kurang adanya kontrol dari bidan atau klinik konfirmasi ke saya punya bidannya. Tidak, maksudnya saya hanya begitu. Mungkin berupat tidak ada obat. Tidak bisa berobat ke sini. Hari Rabu sudah ada Saya mau waktu bawa ini antar ke Firpa. Ini ditetapkan sebagai klinik induk. Jadi Contohnya sama ya. Kawan, contohnya kemarin kalau kita ada obat, tiga polisrin, dua manu, sakit sini. Itu saya telepon ke Indonesia. Dia sakit, dua manu, saya lihat masih ini, infuskan dulu sini, bisa diinfus juga. Makanya kalau obat tidak ada di bapak, saya pertanyakan obatnya kemana? Saya lari di kebun lepas, bidannya keluar ke pabrik, obat malaria tidak ada. Jadi terbaru suruh lari ke Sutewi, Mungkin ya. langsung lari ke Sutewi. Baru kembali langsung pingsan di sini. Lalu pas saya ada di situ baru dapat saya Kalau carikan mobil, saya harus penuh. Itu kalau kita bicara aturan, saya juga akan nuntut Bapak. Bapak rekrut saya bagaimana? Jelaskan. Kan tidak ada ini yang jelas. Kalau bisa kita buat sesuatu yang jelas, sehingga itu menjadi acuan kami. Nanti besok-besok Bapak mundur lagi, wah siapa lagi yang ini? Jadi begini kawan, untuk mempersingkat waktu, kami selesaikan dulu yang tadi apa yang kami mau bahas ini. Terus setelah itu kami tidak usah pulang, kami tunggu Bapak bikin satu perjanjian. Setelah itu kami pulang. Itu saja. Tidak usah. nanti tanda tangan semua, kadang Iya. tanda tangan, kebun 4 hingga 21 tanda tangan. Itu jadi. Poin pertama akan kami tindak lanjuti barang tersebut tidak menurut aturan perundang-undangan yang berlaku akan aturan perusahaan. Poin kedua akan ini, poin ketiga, poin keempat, poin kelima, poin keenam, sudah demikian surat ini dibuat untuk dipertanggungjawabkan. Perusahaan, kewajiban apa hak sebagai pekerja, ya kewajiban sebagai perusahaan apa?
BHR kalau kecelakaan kerja yang dibayar rumah sakitnya saja, HK tidak dibayar. Bikin saja. Sesuai dengan itu saja, Pak. Oh tidak dibayar, apa alasannya tidak dibayar? Biar bikin begitu. Ini aturan perusahaan Ketika tentunya. minta surat itu kita ada pegangan supaya kita bisa sampaikan ke teman-teman yang bekerja. Bikin begitu. Kalau SKW yang kecelakaan kerja nanti dibayar. Makanya Kalau tidak kasih masuk HK, mau tidak kasih obat kah, bikin saja. Sesuai dengan Bapak punya aturan, perusahaan punya itu saja. Kita minta itu saja. Kalau Bapak bikin, kita juga terima. Mau apa saja kita terima. Biar perusahaannya Supaya kita bisa sampaikan ke teman-teman pekerja. Oh kita BHL-nya dari ATCS, dia sudah bikin surat seperti ini. Nah, itu yang kita bisa sampaikan. Nanti bilang, oh, BHL yang begini. bikin saja begitu. Iya, Kalau pergi di kota, enak tidur di kota, kata jalan. Baru dia tidak ginjal, baru masalah ginjal itu kamu dituntut. Maksudnya Bapak bikin sesuai Bapak punya pengalaman kerja kah, atau aturan perusahaan kah, aturan pemerintah kah, yang pengalamannya apa, Bapak bikin saja. Kita minta itu saja. Kan tadi ada 5 poin tadi itu, 6 poin. Kita datang ini untuk minta surat itu saja. Untuk kita sebagai ada pegangan begitu. Memang itu aturan perusahaan kami itu. Untuk yang meninggal dunia lagi diproses. Diminta data-datanya yang belum siapkan data kami tidak bisa proses. Karena data tidak ada di kami. Pada ahli waris tolong siapkan berkas. Itu saja Pak. Dibilang data bilang. Padahal kenapa? Kan kemarin itu orang yang sudah kubur di ujung karang namanya masih aktif di THR. Saya bilang Pak, dia dari bangkit dari kuburan itu mau scan. Iya, baru uangnya itu kemana itu? Uangnya itu kemana itu? Uang itu kabur itu. Wah, itu. Kalau ke Bulima, masalah itu sudah semua leher putus itu, termasuk aspek sekian. Itu korupsi staf. Pak Surono itu Jarona itu. Itu korupsi. Orang kabur. Atas nama Jarona itu dia kasih masuk premi itu. Jadi kalau bisa kita harap, nama-nama yang tidak kerja lebih bagus untuk jangan jadi masalah, harus dihapus keluar semua. Itu kan turun ke lapangan, paling siapa yang situ tulis nama Bapak, pegang. Begini saja. Meninggal dihapus. Bapak ini mereka sudah ketat, mereka sudah bikin. Tapi mereka sudah bikin. Tapi sebagai fungsi kontrol, kita ini kontrol. Lapor ke Bapak ini. Yang baru-baru semua udah lewat saya. Yang lama-lama saya bisa kontrol. Temukan seperti ini, datang langsung lapor. Jadi Bapak print saja atau bikin satu surat perjanjian hari ini, yang kemarin terakhir itu, dan kamu belum jawab 2 bulan. Kita tunggu. Untuk tanda tangan, semua perwakilan harus tanda tangan. Jadi mendasarkan kita nanti sampaikan di tempat kerja atau apel pagi. Bilang ini aturan sudah diterapkan dari pimpinan kita. Iya, itu begitu maunya. Dalam aturan mereka tidak ada. Iya. Aturan kalau tidak ada, kesepakatan ini kita terus bagaimana? Apa dari mereka yang bikin, Bapak tinggal tanda tangan atau bagaimana? Nah, coba, maksudnya kita Bapak ini macamnya berat sekali, kenapa? Iya. Jadi mungkin ada boleh nggak bikin begitu Bapak sebagai ATCS? Atau tidak boleh? Yang bolehnya harus bagaimana? Atau tuntutan dari mereka tulis tanda tangan semua baru serahkan di Bapak atau bagaimana? Iya. Bikin saja. Kalau memang tidak bisa ya tidak bisa. Misalnya Bapak berat berarti perusahaan. Karena dia ini jalan dengan tertib. Dihubungi dengan undang-undang. Siap perusahaan. Terus itu yang pertanyaan kedua, mungkin kalau Bapak mau, ya pilihkan semua aturan perusahaan itu baru campur ke itu saja sudah. Kalau Bapak keberatan bikin surat pernyataan ini, ya semua aturan perusahaan Bapak campur di karyawan. Yang poin-poin pentingnya itu. Ya, itu yang masalah tunjangan orang mati, masalah SKU, masalah apa lagi tadi? Orang kecelakaan kerja dibiayai pada apa? Dibiayai full sampai tuntas. Aturan itu ada mereka sudah pegang juga kok. Mungkin tidak sebagian mungkin tidak karena sampaikan ke karyawan. Itu maksud kita itu harus sampaikan ke karyawan. Berikan aja enggak apa-apa. Kalau berikan peraturan perusahaan tapi tidak semua, mungkin ya 2 atau 3 atau. Nah, jadi begini Pak, maksudnya kalau untuk masalah aturan perusahaan kami tahu, itu di situ cuma dia tercantum memuat itu cuma hak dan kewajiban kedua belah pihak, syarat kerja tata tertibnya perusahaan, terus jangka waktu berlaku itu saja tidak lebih. Ya itu nanti Bapak berikan kami harus jelaskan. Serikat pekerja juga. Ada di situ sudah ada. Pokoknya hak dan kewajiban itu yang tadi kita berbicara ini itu kewajiban Bapak terhadap kami itu hak kami. Itu semua kan harus tercantum di dalam. Minta maaf. Barang Bapak bilang ada itu memang ada. Tapi belum nyata.
setiap kebun masing-masing itu belum nyata. Jadi pimpinan saya masing-masing itu, orang kerja itu mau semua. Jadi kalau kita bicara sejarah kebun ini, plasma, itu lihat obat gombo ada pindah ke Rafflesia, Pak Ayomi. Pak ini tahu ini. Malam kami masih keluar masuk ini bawa bibit sampai plasma, mandi lumpur di sana. Sampai saat ini tetap pangkat masih BHL. Makanya saya bilang, kalau kamu bicara aturan, saya juga nuntut kamu dengan aturan. Kamu rekrut saya seperti apa? Coba jelaskan. Kamu kasih belangko, kita isi, kasih tiap tahun minta belangko, kita lengkapi. Mana sampai saat ini? Sudah tahun, mau besok 2022. Itu yang membuat saya sangat menyesal juga.